sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Penduduk menyukai mereka karena mereka selalu siap membantu. Setiap hari mereka ke ladang lalu membantu penduduk menggarap ladang. Namun pasangan suami istri ini belum dikaruniai anak karena penduduk sering melihat mereka pulang ke rumah dengan murung. Penduduk berdoa kepada Tuhan agar mengaruniakan anak kepada mereka. Selang beberapa tahun kemudian, doa penduduk dikabulkan. Istri petani mengandung lalu melahirkan seorang bayi perempuan cantik. Penduduk menyambutnya dengan sukacita. Dan penduduk berharap dengan lahirnya bayi itu akan membawa kemakmuran bagi desa mereka. Ternyata keberuntungan itu memang benar-benar ada. Panen gandum di desa itu meningkat ketika suami istri itu memberi nama kepada anak mereka yang bernama Indah. Indah tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik. Hanya saja ada sedikit yang kurang dari Indah. Kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Orang tuanya sadar anak mereka lumpuh. Mereka sedih, begitu juga penduduk. Orang tua Indah dan penduduk memberi perhatian dan kasih sayang kepada Indah. Ketika Indah berumur 9 tahun, dia semakin cantik. Penduduk pun semakin sayang kepadanya. Setiap hari, usai membantu di ladang, anak-anak bermain di rumah Indah. Indah sangat bahagia dan sangat senang dan dia tidak pernah merasakan kesepian. Namun, sesekali ia merasa sedih karena tak bisa membantu orang tuanya. Di desa, semua orang bergotong royong, saling bantu-membantu dalam bercocok tanam. Hanya Indah yang tidak bisa seperti mereka. Dirinya sering mengeluh, tak berguna. Ingin aku membantu ayah dan ibu dan orang-orang desa. Begitulah yang ada dalam hatinya Indah. Suatu siang, Indah duduk di depan jendela kamarnya. Di kejauhan terdengar musik yang dimainkan para penduduk. Mereka tengah bersukaria karena panen melimpah. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Indah, daripada kamu duduk diam seperti ini sepanjang hari, bagaimana kalau kamu datang ke mata airku saja, kemudian kamu menjaganya? Indah mencari dari mana asal suara itu. Dia tidak bertemu, walaupun dia melihat ke sana kemari. Di bukit desa itu ada mata air yang menjadi sumber kebutuhan. Sudah beberapa kali para perampok mencoba merebut mata air itu. Secara bergilir, penduduk menjaga mata air itu. Sebuah lonceng besar mereka gantungkan pada sebuah pohon di dekat mata air itu. Jika perampok datang, penjaga mata air harus segera menarik tali lonceng itu. Lonceng akan berdetak keras, memanggil penduduk untuk mengusir semua perampok-perampok itu. Indah memutuskan untuk menjaga mata air. Ia lalu menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya. Ayah Indah berkata, "Kau masih terlalu kecil untuk melakukan itu." Indah pun menjawab, "Ayah, anak-anak kecil dariku bekerja di ladang, sedangkan aku tak melakukan apa-apa. Bisakah ayah, ibu, dan orang-orang desa menjadikanku sebagai penjaga mata air? Kumohon ayah dan ibu." Dan ibunya Indah pun menjawab, "Tapi anakku, kau masih kecil nak. Apalagi
yang seperti itu membuat ibu khawatir. Mendengar perkataan Indah yang bersemangat membuat ayahnya terharu. Begitu juga dengan ibunya. Dan akhirnya mereka beserta dengan orang-orang yang ada di kampung itu menyetujui keinginan Indah untuk menjaga mata air tersebut. Ayah dan ibunya Indah mendudukkan Indah di bawah pohon cemara dekat dengan lonceng besar. Dan ayah Indah berpesan, "Jangan kau lepaskan tali ini dari genggamanmu, nak. Bila kau melihat orang yang tidak kau kenal, cepatlah kau tarik tali ini." Dan ibunya Indah berpesan, "Ini ada makanan dan minuman, anakku. Jika kau lapar dan haus, makan dan minumlah." Namun, setelah makan dan minum, Indah merasa mengantuk dan dia tertidur oleh hembusan angin yang begitu lembut. Begitu dia terbangun, dia melihat ada beberapa perampok yang hendak datang merebut mata air tersebut. Tetapi saat Indah hendak menarik tali lonceng tersebut, tali itu sudah jauh dari jangkauannya. Tali itu lepas dari genggamannya. Saat ia tertidur, Indah panik. Apa yang harus dia lakukan? Sementara rombongan perampok itu semakin dekat. Indah mencoba berdiri, namun tak bisa. Indah mengingat akan kebaikan penduduk yang selalu menyayanginya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Sedikit demi sedikit, ia mampu berdiri di atas kedua kakinya. Kedua lututnya bergetar, hampir tak mampu menopang tubuhnya. Indah berusaha untuk tetap berdiri. Keringat meluncur deras. "Kaki kanan, kuatlah! Kaki kiri, bantu aku! Tangan-tangan, beranilah!" Itulah yang diteriakkan oleh Indah, menahan rasa sakitnya. Dan dia pun berhasil meraih tali lonceng yang telah lepas tadi. Mendengar suara lonceng, penduduk cepat mengambil tongkat dan juga kapak serta senjata lainnya dan bergegas untuk pergi ke bukit. Dan mereka berhasil mengusir semua perampok tersebut. Ayah dan ibu Indah sangat bahagia karena melihat Indah sudah bisa berdiri. Setelah beberapa bulan Indah bisa berjalan, Indah meninggal karena terjatuh dari atas bukit saat sedang mengejar kupu-kupu. Orang tuanya Indah dan penduduk sangat bersedih dan menyesal karena tak mampu menjaga Indah sejak dia bisa berjalan. Untuk mengenang Indah, penduduk membuat bendera kecil dari sutra. Bendera itu terdiri dari 4 warna: coklat, merah, putih, dan hijau. Itu adalah warna-warna kesukaan daripada Indah. Dan penduduk desa itu masih percaya bila ada perampok yang akan merebut mata air, Indah akan datang membunyikan lonceng dan mereka menjadikan bendera 4 warna itu sebagai lambang daripada desa mereka. Demikianlah akhir kisah gadis Indah sebagai penjaga mata air. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah meskipun kita memiliki kekurangan, tapi jika kita bisa memanfaatkan semua kelebihan dan kekurangan kita, akan bermanfaat bagi kehidupan orang lain.
Dan bila kita mau berusaha untuk memperbaiki diri, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.